Serang Jokowi dengan propaganda lembaga receh, logika PKS justru permalukan diri sendiri. Ditulis oleh Cak Anton dari siwa.com. Saya rasa hanya Prabowo yang bisa mengatakan sepakat dengan lawan politik jika itu dirasa benar. Hal itu bahkan disampaikannya ketika debat Capres lawan Jokowi. Kalau PKS dengan segenap kadernya, sebagai kelompok yang merasa tersisih tak pernah mengatakan sepakat, sepaham atau menunjukkan dukungannya terhadap pemerintahan Jokowi yang dianggap sebagai lawan politiknya. Itu pun saya rasa lumrah, namanya aja lawan politik. Semua yang dilakukan pemerintah akan dicari kesalahannya, jangankan yang kurang tepat, yang sudah tepat pun akan tetap dinyinyirin dan berusaha disalah-salahkan. Oleh sebab itu tidak jarang nyinyiran orang PKS yang mewakili karakter partainya justru berlogika salto, tidak masuk akal, sebab ada kesan dibuat-buat. Beberapa waktu lalu Jokowi marah pada para menteri terkait kinerja yang dianggap kurang tepat. Tak hanya pada menteri, tetapi dengan pimpinan lembaga-lembaga yang ada di sana. Ia pun mengancam akan membubarkan lembaga tak produktif. Apa yang disampaikan Jokowi bukan gertakan. 18 lembaga pun dibubarkan oleh Jokowi. Namun, Mardani PKS pun tetap nyinyir dan mengatakan bahwa yang dibubarkan oleh Jokowi adalah lembaga receh. Mardani pun mengatakan bahwa hal itu mengecewakan publik. Justru kalau receh itu harus diberangus bukan dipelihara. Lembaga itu dibentuk karena dibutuhkan. Ada situasi atau kepentingan yang mendasarinya. Ada target yang dicapai. Oleh sebab itu jika sudah tidak dibutuhkan atau tidak ada pengaruhnya, keputusan membubarkan lembaga sudah tepat. Mempertahankan lembaga yang tak berfaedah atau receh itu sama saja memberikan uang negara untuk hal yang tak produktif jika tidak boleh disebut sia-sia. Kita ibaratkan seperti pohon yang justru kita harus sering memangkas dahan yang tak berguna supaya pohon dapat berbuah lebat. Sebab dahan tak berguna akan banyak menyerap nutrisi yang seharusnya digunakan oleh pohon yang berbuah. Alhamdulillahnya PKS nggak masuk koalisi. Jika memang PKS itu menganggap diri sebagai partai dakwah, idealnya mampu mengatakan hal yang baik jika memang itu baik. Tidak mencari-cari kesalahan yang sejatinya tidak salah. Saya rasa Mardani dan orang-orang PKS yang kerap nyinyir itu nggak kurang pintar. Tetapi akal sehat mereka seperti digadaikan dengan nyinyiran Jokowi. Demi meraih simpati masyarakat yang masih ada sifat benci serta mengesampingkan akal sehat dalam menilai segala sesuatunya secara jernih. Seumpama orang-orang PKS itu sejatinya sudah tahu kalau hal itu baik tetapi demi politik kekuasaan lalu mengaburkan hal baik itu, maka apakah salah kalau kita katakan bahwa apa yang mereka lakukan itu jahat? Melihat logika orang-orang PKS, saya sangat bersyukur mereka tidak masuk dalam pemerintahan Jokowi. Kalau disuruh memilih, hati saya masih mau menerima orang-orang PAN, kecuali Amin Rais ketimbang harus menerima PKS untuk masuk koalisi pemerintahan Jokowi. Nggak banyak yang bisa diharapkan dari PKS. Kalau kita mau menengok kembali ke belakang, saat SBY selama 10 tahun merangkul PKS dan memberi posisi menteri, yang ada justru logika-logika konyol, seperti internet cepat buat apa. Kita berharap dengan pecahnya kubu PKS bisa menjadikannya belajar bahwa permainan logika salto seperti itu tak bisa dipertahankan dalam era modern yang serba transparan seperti saat ini. Upaya mendegradasi akal sehat akan sulit. Jikapun masih ada yang terpengaruh, maka tidak akan banyak. Tidak banyaknya peraihan simpati bisa berdampak pada partai itu sendiri. Kalau istilah populernya menjadi partai gurem. Pemilu ini PKS boleh jumawa karena masuk ambang batas meskipun tipis. Tetapi pemilu mendatang saya rasa PKS akan berjalan tertatih karena ada pecahan dari kader-kader PKS yang membuat partai baru. Partai besutan Anies Mata dan juga Fahri Hamzah sudah pasti akan mempengaruhi perolehan suara dari PKS ke depannya. Hal ini yang seharusnya menjadi pertimbangan oleh orang-orang PKS bahwa mereka harus mencari strategi baru untuk menghadapi mantan-mantan kader PKS yang mau tidak mau akan menggerus simpatisan mereka. Kedepannya kita hanya melihat saja kelompok siapakah yang paling kuat. Mereka seperti perang saudara, padahal dari dulu PKS itu terkenal sebagai partai yang loyal pada pemimpinnya. Hampir semua kader atau simpatisan PKS satu suara tanpa perlu bertanya. Setiap perintah selalu disambut dengan siap gerak. Namun sepertinya saat ini tidak ada.